Baraka Sulaiman, seorang astrofisikawan, dilahirkan di sebuah medan pertempuran yang ganas di Gaza. Dia dilahirkan sebagai anak tertua dari 14 bersaudara. Orang tuanya hanyalah seorang tukang daging yang miskin. Baraka Sulaiman sempat bekerja di NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat. Baraka mulai tertarik dengan ruang angkasa saat sekolah menengah. Meski orang tuanya sederhana, tetapi mereka sangat menghargai pendidikan anak-anaknya. Namun apa daya, perang telah membuat segalanya menjadi sulit. Dari ke-14 saudaranya, hanya Baraka dan seorang saudaranya yang melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi. Baraka mempelajari fisika. Setelah itu dia masuk ke dunia politik. Baraka sempat menghabiskan 2 tahun di penjara Israel karena ikut organisasi Fatah yang kemudian memegang posisi pemerintah Palestina. Namun setelah upaya perdamaian gagal, pada tahun 2000 dia kembali ke dunia akademis. Baraka memperoleh gelar master di bidang fisika dari Universitas Islam Gaza. Selanjutnya gelar doktor dia dapatkan dari Institut Astrofisika Paris. Dia sempat kembali ke Gaza tetapi kemudian dipekerjakan oleh Virginia Tech lewat program hibah setahun penuh. Namun kali ini dia memilih pulang ke kampung halamannya. Dia punya misi khusus terhadap anak-anak Palestina. Dia ingin memperlihatkan kepada anak-anak Palestina bahwa dunia mereka tak hanya selebar tembok-tembok yang mengelilingi negerinya. Dunia tak hanya berisi kekerasan sebagaimana yang selalu mereka lihat, kenal, dan rasakan. Bahkan sejak dalam kandungan, dia ingin mengajak mereka melihat keindahan alam semesta yang tak terbatas, yang barangkali tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Baraka mengerti betul kondisi psikologis warga Gaza, karena dia pun kehilangan anaknya, Ibrahim, 11 tahun, dalam sebuah serangan Israel tanggal 29 Desember 2008. Pesawat Israel mengebom rumah keluarga Baraka. Pada saat itu Baraka tengah berada di Virginia Tech guna mengikuti program penelitian dari NASA dan National Science Foundation. Istri dan 4 anaknya tetap tinggal di Khan Yunis, bagian selatan Gaza. Ibrahim menjadi korban keganasan tentara Israel dan dirawat di rumah sakit Mesir. Kepalanya patah dan sejak itu Ibrahim tak sadarkan diri. Baraka segera terbang ke Mesir dan mendampingi anaknya di rumah sakit. Dia berdoa dan menangis di samping tempat tidur Ibrahim. Namun Ibrahim tak pernah membuka matanya hingga akhirnya Allah memanggilnya. Seminggu kemudian Ibrahim menjadi satu dari sekitar 1.400 orang Palestina yang tewas dalam 3 minggu serangan brutal tentara Israel. Sepeninggal Ibrahim, Baraka ingin masuk ke negerinya, namun pemerintah Israel melarang Baraka masuk ke Gaza. Oleh karena itu dia terbang kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan risetnya selama setahun. Pada Oktober 2009, Baraka kembali ke Gaza untuk menjalankan misinya mengajak anak-anak bergembira ria melihat ruang angkasa. Ada alam semesta yang indah untuk semua orang, tanpa batas, tanpa pagar, dan tidak ada dinding, katanya. Dia memperoleh teleskop pertama di Gaza, sumbangan dari Persatuan Astronomi Internasional. Selain kepada anak-anak, dia berencana memperkenalkan ilmu astronomi ke 3 universitas di Gaza. Bahkan dia bermimpi membangun sebuah observatorium dan stasiun penelitian geomagnetik, sebuah cita-cita yang melangit barangkali, mengingat kampung halamannya kini telah menjadi kawasan yang dipagari dengan blokade Israel. Tapi melihat itu semua, Baraka tak pernah surut. Dia optimis cita-citanya bakal terwujud. Pada tanggal 12 Maret 2010 di malam hari, dia menggelar acara nonton bintang bareng bersama anak-anak. Beberapa orang dewasa juga turut menyaksikan acara itu. Dia meyakinkan bahwa Allah juga menurunkan ayat-ayat terkait fenomena alam semesta yang ternyata telah terbukti kebenarannya di masa-masa sekarang. Baraka mendirikan teleskop di halaman sekolah anaknya di Khan Yunis. 30-an orang, sebagian besar anak-anak, berkumpul
mengelilinginya. Sejumlah orang tua dan guru turut mendampingi putra-putrinya. Dia mulai mengajarkan ilmu astronomi sederhana kepada murid-muridnya. Baraka kemudian mempersilahkan murid-muridnya mencoba melihat angkasa menggunakan teleskop. Ini adalah sesuatu yang sungguh indah. Tadinya aku tidak pernah berharap bisa melihat dengan teleskop dan melihat dunia luar, ungkap Abdullah Majaideh, 14 tahun. Baraka berbalik, dia meneteskan air mata, terharu. Melihat dunia luar, apalagi ruang angkasa, adalah sesuatu yang sangat langka bagi warga Gaza. Mereka sangat terisolir. Blokade Israel sejak tahun 2006 telah membuat akses Gaza ke dunia luar sangat terbatas. Dengan luas tak lebih dari 360 km persegi, Gaza merupakan salah satu kota paling padat dengan 1,5 juta orang penduduk. Mereka terbatasi oleh pagar dan dinding tinggi, ditambah lagi dengan penjagaan ketat Angkatan Laut Israel. Itulah Gaza saat ini, tempat kelahiran Baraka. Oleh karena itu dia ingin mengejar ketertinggalannya, atau paling tidak memberikan sedikit kebahagiaan kepada anak-anak Gaza ketika mereka bisa melihat dunia luar yang indah. Dia berharap semua itu menginspirasi anak-anak muda Gaza untuk terus berjuang dan mendapatkan kebebasannya kembali agar tercapai cita-cita mereka.